Teman-teman semua, mungkin kita segera melanjutkan materi berikutnya karena waktu sudah menjelang sore. Bunga ranum buahnya lebat, air kuali terasa hangat. Assalamualaikum wahai sahabat, sambut sore penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oh ini di kantor ya Besti. Itu di samping, Bu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Allah masih memberikan kita sehat, umur panjang dan kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa berhadir mengikuti materi terakhir untuk hari ini. Selawat salam kepada Rasulullah sebagai pengemban risalah ilahi yang sudah disampaikan kepada kita umatnya. Kita bangga dan bersyukur menjadi umat Rasulullah. Mudah-mudahan syafaatul uzlah beliau bisa kita nikmati hingga di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebagai penutup hari kita sudah kedatangan seorang pemateri yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen mengajar di UIN Ar-Raniri dan juga di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh juga. Beliau bernama Ibu Hayail Umroh SPSI MSI. Saat ini beliau tinggal di desa Lieu Aceh Besar. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Magister Psikologi. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa banyak belajar dari Ibu Hayail Umroh. Tema kita hari ini adalah mengenal sifat dan emosi pasangan hidup. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa ketika berbicara dengan teman atau berbicara dengan calon pasangan atau dengan pasangan rasanya kayak bicara sama alien? Pernah ya? Saya yakin deh beberapa persen gitu kan, hampir 100% kita semua pernah merasakan hal tersebut. Terkadang ada banyak keanehan-keanehan yang mungkin menurut kita bahwa kenapa ya pasangan kita sukanya misalnya ngoleksi kaos kaki bolong misalnya, ya kan? Nah nanti kita dalam materi ini kita akan belajar bagaimana berkomunikasi yang lebih efektif dengan pasangan kita atau dengan calon pasangan kita. Bagaimana nanti kita bisa memulai hubungan ini dengan lebih baik. Jadi dimulai dari bagaimana kita bisa mengenal karakter dan emosi dari calon atau pasangan kita. Kita nggak boleh berlama-lama dengan mukadimah, langsung saja kita serahkan. Kita siap-siap ini ya kan menerima materi dari Ibu Hayail Umroh. Kepada Ibu kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang telah menjadikan pernikahan sebagai tali yang suci, yang kokoh untuk kita, dan juga memberikan panduan kepada kita untuk hidup bahagia ya dalam sebuah pernikahan melalui Al-Quran dan hadis. Dan juga salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan ya di segala aspek kehidupan, Masya Allah luar biasa, termasuk juga teladan dalam berumah tangga ya, luar biasa. Yang saya hormati moderator kita ya Ibu Hanim, juga teman-teman panitia, Ustadz, dan yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan teman-teman yang hadir di ruangan ini. Salam kenal, nama saya Hayail ya.
tadi sudah disebut. Izin kenalan sedikit. Ini profil tentang saya, ya. Saya asli Jakarta, orang Betawi. Ada orang Jakarta? Nggak ada. Ya, jadi saya numpang nginep di Banda Aceh dari 2007. Ya, sampai sekarang betah, belum pulang-pulang. Ya, suami saya orang sini dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki semua. Yang paling besar udah 17 tahun. Ya. Inilah sedikit tentang saya ya. Jadi saya ini dosen yang mengajar psikologi keluarga di UIN dan juga di Unmuha. Ya. Jadi psikologi keluarga itu mempelajari tentang bagaimana sih dinamika psikologis dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, terus saya juga seorang konselor. Saya dengan suami punya lembaga konsultasi yang namanya Aceh Sakinah Consultant, gitu. Ya. Nah, hari ini diminta untuk membahas tentang mengenal sifat dan emosi pasangan hidup. Tadi sebelum masuk, saya minta sama panitia untuk teman-teman mengisi link. Sudah? Belum mengisi asesmen? Ada yang sudah? Ada? Sayang kalau udah ada yang sudah ngisi belum, nggak bisa dibacain, kasihan. Udah ada yang ngisi? Sudah. Udah Pak? Ih keren. Ada hasilnya? Ada. Oh keren nih, mau dibacain nggak? Boleh. Boleh, Masya Allah, sebagai volunteer ya. Jadi sore ini kita mau belajar tentang melihat dan membaca, mengenali sifat diri dan juga pasangan. Di sini udah ada yang menikah, ada yang suami istri? Nggak ada suami istri. Ada yang sudah menikah? Oke, 1, 2, 3. Yang lain menyusul. 4, izin ibu. Yang kalian. Aduh, kalau ada pasangan suami istri enak tuh. Kita langsung praktek bagaimana melihat masing-masing sifat yang dimiliki oleh suami dan istri. Gitu ya. Tapi oke, nanti kita pinjam punya Ustadz siapa namanya, Afwan? Taan. Ustadz Aan. Iya, nanti kita pinjam ya. Mungkin bisa ini bisa nggak ditampilin boleh ya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang sudah menikah, yang belum menikah, hari ini saya minta bantuannya. Ya, teman-teman pegang pulpennya. Ada kertas di depannya? Ada. Oke. Sekarang saya minta teman-teman untuk membayangkan wajah suami tercinta yang sudah menikah. Yang belum menikah kan susah kan, karena belum ada suaminya kan. Iya, saya tahu. Yang sudah menikah silakan bayangkan wajah suami tercinta. Yang belum menikah, bayangkan calon pasangan hidup yang hari ini tuh lagi dilihat-lihat gitu ya, mungkin ada gitu, atau sosok siapapun yang mungkin itu tuh menjadi harapan gitu untuk menjadi calon pasangan hidup. Boleh dibayangkan sejenak saja ya. Coba sekarang boleh ditutup matanya, dibayangkan kira-kira sosok siapa yang nampak di mata ya. Ya. Kalau ada suaminya, dibayangkan suaminya. Kalau ada istrinya, boleh juga. Bapak-bapak yang di belakang, boleh ya. Sudah muncul? Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi wajahnya. Lihat matanya. Lihat senyumnya. Iya, lihat betapa gagahnya suami kita, calon pasangan hidup kita. Ya. Calon istri kita, betapa moleknya, lucunya, cute-nya mungkin ya. Sudah terbayang wajah si abang? Si abang tersayang, entah siapa orangnya ya. Yang belum punya pasangan nih. Oke. Sudah ya? Bayangkan ketika dia senyum. Bayangkan ketika dia sedang senyum. Oke, sudah terbayang? Manis banget ya. Dan sekarang coba bayangkan ketika dia lagi ngambek, lagi marah. Gimana ya kira-kira marahnya? Coba dibayangkan.
Ya, ini yang udah punya aja ya. Yang belum bingung mau bayangin siapa ya. Iya, yang ketahuan yang udah pasti senyum-senyum. Didoain ya, moga cepat tepat ya. Oke, nah sudah terbayang ya gimana marahnya ya dan senyumnya. Angkat pulpennya. Silakan Anda tuliskan di kertas yang ada di hadapan Anda 5 sifat yang Anda tidak suka dari beliau. 5 sifat yang Anda tidak suka dari beliau. Dikira aja, kayaknya abang ini gitu ya. Kayaknya gebetanku kayaknya gini deh, aku nggak suka deh. Kelihatan sekali misalnya kok ngerokok misal gitu. Tulis. Misal atau apa sifat yang lain yang sempat kelihatan. Ada Bu? Ada calon-calon? Ada lah ya. Bayangkan ya, kalau ada tuh dibayangin. 5 sifat yang kita tidak sukai dari beliau. Oke? Sudah? Udah ditulis 5-5-nya? Ditulis dulu. Bingung ya mau nulis apa ya? Siapa orangnya ini? Belum kelihatan. Oke, kalau sudah ya. Ini yang udah. Tulis kembali 5 sifat yang tidak kita suka. Kita suka dari beliau. Tadi nggak suka ya? 5 sifat yang tidak kita sukai dan sekarang 5 sifat yang kita sukai. Bingung ya Bu ya? Nggak tahu siapa yang mau ditulis ya? Oke, kalau memang nggak ada orang lain, tulis deh sifat sendiri. Aku tuh orangnya nyebelin deh. Coba ngaku jujur itu ya. Apa ya yang aku sebel sama diri sendiri? Males, sukanya rebahan, mager. Ya, cita-cita kurus tapi ngemil terus gitu ya. Tulis aja. Ada yang mendelik. Oke. Ya, jadi 5 sifat yang disukai dan tidak disukai. Kita list. Sudah ya? Sudah? Ada yang ditulis enggak? Dibayangin aja. Karena enggak tahu siapa abangnya. Insya Allah ada ya. Oke. Kalau sudah, terakhir tuliskan saya dengan si abang itu kompaknya itu kalau lagi ngerjain apa? Kami tuh kompak dalam hal apa? Kalau nggak ada si abangnya, tulis tentang diri sendiri. Aku suka dengan aktivitas ini. Aku suka dengan kegiatan ini. Ya, traveling kah, jajan kah, apapun boleh. Oke. Didoain ya, moga ada yang ditulis ya. Besok tuh udah ada gitu ya. Aku udah dapet nih gitu. Ada 5 sifat yang aku suka dan tidak aku suka, udah bisa nulis. Kalau hari ini belum ada. Kompak dalam hal? Iya. Kompak dalam hal apa? Ini Bang asiknya kalau ada suami istri atau ada pasangan, ya. Jadi langsung praktek gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini buat pengetahuan teman-teman. Nanti di-share ke abang, ya, ke suami atau ke calon pasangan hidupnya. Oke, sudah ya. Kita tahan dulu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang link yang tadi saya berikan. Itu apaan sih, gitu ya? Itu namanya ST30. ST30 itu apa? S-nya strength, T-nya tipologi. Ada 30 tipe kekuatan diri berdasarkan bakat sifat. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu tidak iseng. Aku ciptain manusia, terserah aku. Enggak ada. Tapi semua sudah jelas tepat. Mau kemana, mau bagaimana, mau jadi apa, itu sudah dan diberikan potensi hebatnya. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu bisa dimaknai dengan sebagai potensi cikal bakal benih yang ketika dia lahir, lingkungan bantu dia untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan harapan Allah. Di sini ada yang jadi guru? Angkat tangan Ibu guru. Izin 1, 2, 3. Bapak guru ada? Ada 4, keren. Udah. Oke, di sini ada yang pedagang online mungkin. Oke, keren. 1, 2,
Udah, 2 aja. Ada punya profesi yang lain? Apa Ibu? MC event organizer. Oh my god, keren banget. Aktif banget ya, produktif banget ya. Keren. Ada yang lain? Iya? Konselor, keren, hebat. Bapak? Buat laporan keuangan. Keren, Masya Allah, itu buat saya udah berat tuh. Yang lain? Yang lain? Ibu, mana ini? Ibu? Aktivitasnya? Mahasiswa. Kenapa? Pegawai. Di mana Ibu? BKKBN. Ngapain tempatnya? Kerjaannya? Kemarin itu di perencanaan. Oke. Kamu udah pindah ke tim kerja ketahanan keluarga. Oh, pas ya di sini ya, ketahanan keluarga. Tempatnya ngapain sih? Ngasih konsultasi kah? Atau sharing seperti ini? PAUD, nanti ada juga ke remaja, pembinaan untuk remaja sampai dengan lansia. Oke, seneng nggak kasih apa ya, kayak pelatihan mungkin, sharing informasi? Masih baru, tapi seneng nggak atau berat? Oh, menarik. Oke, tapi berarti belum seneng ya? Karena masih belum terjun langsung. Oke, siap. Sebelumnya di mana? Di perencanaan nyaman nggak? Nyaman. Oke, nih teman-teman, kalau ada yang menjadi guru ya, biasanya guru itu punya sifat-sifat apa? Kenapa dia bisa sampai jadi guru? Penyabar, rajin, tekun, ulet ya Bu ya. Apalagi Bu? Penyayang, ramah. Oke, itu sifat ya. Sifat. Tidak semua orang bisa jadi guru. Tidak semua juga orang bisa jadi analis keuangan atau apa tadi Pak yang nulis laporan keuangan. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa jadi event organizer, perancang, pengonsep acara, enggak semua. Kalau tidak dibarengin dengan sifat-sifat yang sudah Allah berikan. Ya. Ini kayaknya lompat ini. Ini karena bahasannya udah beda nih. Gak apa-apa. Saya izin ya Bu, ini saya lompat. Jadi ini harusnya yang kita bahas nih. Jadi Allah itu nggak iseng nyiptakan manusia. Allah sudah berikan semua potensinya, tujuan kemana mau jadi apa. Nanti ada yang jadi guru, berarti saya harus kasih sifatnya seperti apa. Nanti ada yang jadi event organizer, nanti ada yang senang berbagi sharing ya dengan orang, dengan pengetahuannya. Dia membina orang, dia senang orang itu maju, tahu banyak ilmu, dia senang, gembira, dia senang belajar dan mengajarkan gitu. Itu semua sifat yang nantinya akan menyampaikan kepada bakat bidangnya gitu. Jadi Allah nggak sembarangan. Dalam surah Al-Isra ayat 84 Allah sudah bilang bahwa setiap manusia itu diberikan syakilahnya masing-masing. Ya, nih, qul kullu ya'malu ala syakilatihi, tuh syakilatihi. Farabukum a'lamu biman ahdawa sabila. Jadi masing-masing sudah Allah tetapkan bagiannya, termasuk diberikan sifatnya. Di sini ada nggak orang yang keras kepala? Ngaku, angkat tangan. Ada, it's okay. Ada nggak di sini yang senang tampil? Kalau di depan itu kayaknya kayak dipanggil gitu, ngelihat mic itu nih, ngelihat mic. Itu senang banget kayaknya, aduh kayaknya pengen megang terus di depan nggak turun-turun gitu. Ada? Ada. Itu juga sifat dan itu bakat ya. Allah udah kasih. Itu potensi Allah udah kasih. Gitu. Di sini ada nggak yang orangnya itu nggak tegaan, suka minta maaf duluan, padahal dia yang disenggol, tapi dia yang minta maaf? Ada? Aduh, dia yang kesenggol, maaf ya. Ada. Iya, itu sifat. Sifat-sifat itu yang nantinya akan menghantarkan kita kepada satu bidang tertentu. Dalam pernikahan ada beberapa hal yang membuat kita berbeda dengan pasangan. Kita beda nggak dengan pasangan kita atau calon pasangan kita? Beda. Apa aja yang beda? Beda dalam hal apa aja? Ya, kurang lebih ada 5 aspek
yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Fisik jelas ya? Beda nggak kita? Beda. Di luar dan di dalam. Laki-laki punya rahim nggak? Tidak. Beda ya di dalam dan di luar. Lalu yang kedua ada struktur otak. Struktur otak ini yang membuat laki-laki dan perempuan itu jelas kelihatan berbeda banget. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Hormon juga, gender juga, ya yang berbeda. Iya, sifat juga berbeda. Kalau di struktur otak, ya, pernah nggak lihat laki-laki dia kalau lagi punya masalah curhat kayak cewek? Enggak, langsung tegas banget jawabnya. Enggak, kayaknya ada pengalaman pribadi ya. Oke, siap. Pernah lihat ya seseorang. Ngapain Bu kalau dia punya masalah? Dipendam, diem ya Bu ya. Diem, cerita nggak? Enggak. Itu umumnya laki-laki. Coba kalau perempuan? Oh, pokoknya harus ada orang di sebelah. Aku mau cerita. Pokoknya dengerin dulu, duduk diem. Kadang-kadang nggak perlu dia dapat solusi. Dia cuma didengerin aja udah lega. Makasih ya udah mau dengerin. Besok lagi ya. Yang dengerinnya udah pusing gitu ya aja deh gitu ya. Beda tuh struktur otak laki-laki. Kenapa begitu? Laki-laki makhluk solutif. Dalam rumah tangga juga gitu. Jadi kadang-kadang nih kalau dalam rumah tangga nih mungkin yang udah nikah ya, kalau kita curhat sama laki-laki, Pak atap bocor nih Pak gitu ya, diem gitu atau menghindar gitu dulu ya, itu bukan berarti nggak menanggapi. Laki-laki tuh kadang nggak perlu tahu masalahnya dari A sampai Z. Ini ada bapak-bapak nanti bisa dikoreksi ya Pak. Nggak perlu tahu masalahnya dari A sampai Z. Yang penting dia tahu saja bahwa istrinya punya masalah. Oh atapnya bocor dan itu mengganggu istri saya. Maka saya harus mencari solusinya. Tapi nggak ngomong kayak perempuan. Gitu. Kenapa? Area broka laki-laki dan perempuan beda ya. Laki-laki memproduksi kata berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau perempuan berapa? 20.000. Paling banyak 22.000 cerewetnya. Yang paling pendiam 18.000 kata. Cewek paling pendiam 18.000 kata. Kalau laki-laki berapa? 7.000 kata. Jauh ya? Jauh. Gaya komunikasi laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Gara-gara itu tadi tuh. Kalau laki-laki biasanya dia sistemnya laporan. Dek, nanti sore abang mau ke sini. Dek, minggu depan kan abang ada kegiatan. Gitu nggak? Gitu ya Bu ya? Siapa yang udah punya suami? Biasanya gitu. Tapi kalau perempuan ingin dilibatkan, abang besok mau kegiatan apa sih? Apa yang bisa Ade bantu sih? Kok nggak nanya dulu sih? Ya, harus nanya sama Ade. Ade tahu yang kayak gitu. Nah, abang sih nggak nanya, gitu ya? Kadang-kadang gitu. Perempuan tuh pingin dilibatkan. Dia jatuhnya ke raport. Jangan sama suami, ketemu sama sesama perempuan di bis, di pasar, di halte. Kelihatan sedih jadi tanya, adik kok sedih kali kayaknya, kenapa? Ya Bu, tadi saya kecopetan. Ya Allah, di mana? Pulang kemana? Ah, sama siapa pulangnya? Ini saya punya duit. Ya, atau saya anterin. Tadi dulu ya, Papa. Udah minta jemput, mau nganterin ini. Tuh saking perempuan ingin menjalin raport, hubungan lebih dalam. Beda. Laki-laki makhluk fungsi. Ranjang nih, kasur. Bayangkan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tahu itu fungsi untuk tidur. Perempuan juga tahu itu fungsinya untuk tidur. Tapi ketika tidak ada spray, apa yang dilakukan oleh perempuan? Pasang spray. Cukup sampai dipasang spray? Enggak. Apa yang harus dilakukannya lagi? Ya? Dirapat. Kalau nggak tegang, kencang, pokoknya belum. Kalau warnanya beda antara spray sama bantal kepala, nggak mau. Udah bisa tidur belum? Belum. Sakit kepala lihatnya. Perempuan makhluk estetika. Kalau laki-laki makhluk fungsi. Selama itu ranjang berfungsi untuk istirahat, merebahkan badan, maka dia akan tidur. Mau ada baju, mau ada buku, gitu nggak Pak? Ya, makhluk fungsi.
Jadi ini struktur otak banyak banget yang bikin kita berbeda sama pasangan hidup. Tapi perbedaan-perbedaan itu bukan untuk menjadi permasalahan, tapi justru untuk saling menyempurnakan. Hidupku iya, ada yang apa ada yang enggak ya rupanya ya. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau separuhku. Tuh, separuhku, saling menyempurnakan. Ya, jadi kalau kita kenal sifat pasangan hidup kita, itu enak. Kurang lebih ada 8 manfaat ketika kita mengenali sifat pasangan. Pertama, saya baca singkat aja. Ada complementary strength. Jadi saling melengkapi kekuatan. Izin, saya cerita di rumah. Suami saya suka masak. Apapun cerita saya udah masak, dia bawa ikan hidup dari pasar itu masak. Suka kali masak. Sementara saya tugasnya adalah beresin materi beliau, bikin slide presentasi, gitu-gitu tuh. Abang nggak apa-apa deh, 10 jenis masakan abang masak. Jadi kalau lebaran saya enak. Saya bikin lontong, beliau bikin rendang, sop daging, ya. Pokoknya urusan masak beliau, gitu. Jadi kami saling melengkapi. Udah abang pusing deh nih urusan ini, ya udah nanti ada yang pegang. Biasanya soal ya begini-gini deh, gitu ya, urusan-urusan kantor, ya, jurnal gitu ya, artikel jurnal. Ini kayak mana nih? Mendelainya seperti apa? Saya yang turun. Jadi kami berbagi. Ya, dalam keluarga itu ada 2 nilai yang dipakai biasanya. Ada nilai tradisional, ada nilai modern. Kalau modern, suami istri itu saling berbagi, saling melengkapi, saling memberi. Kalau yang di tradisional itu sudah letterlux, artinya udah kaku dan baku, perannya di mana aja. Oh, kalau suami urusannya publik, nyari duit. Kalau istri domestik, nyapu, ngurusin anak. 3 sumur, kasur, dapur, itu tradisional. Ya, jadi kami di rumah pakai nilai modern, gitu. Oke, nah ini communicating juga. Jadi kita mudah menyampaikan isi hati kita kepada pasangan, menyampaikan isi kepala kepada pasangan karena kita mengerti beliau itu seperti apa. Tanpa takut kita dijudge. Ada pernikahan di atas 10 tahun baru berani mereka berkomunikasi dengan nyaman. Kenapa sebelumnya, Bu? Nggak nyaman karena selalu dibentak, salah paham, disalah-salahin, gitu ya. Jadi melalui perang dulu, berantem besar, baru kedengaran isi hatinya, baru tahu suami, oh istriku maunya kayak gini, oh suamiku bisa ya diajak ngomong seperti ini. Itu 10 tahun pernikahan, ya itu udah mulai ada yang baru mulai nyaman ngobrol setelah. Jadi harus kenal dulu sifat. Common mission. Gara-gara kita saling mencoba mengenali, akhirnya kita punya misi yang satu. Misal suaminya dokter, istrinya guru, ya walaupun beda profesi tapi ada kesamaan nggak? Ada. Sama-sama senang berbagi dengan orang lain, misalnya, gitu ya. Jadi ada misi bersama yang bisa dilaksanakan dan dilakukan bareng-bareng. Ada fairness juga, menumbuhkan kepercayaan akan sikap berkeadilan sesuai dengan kebutuhan sifat pasangan. Jadi kalau misalnya pasangannya tadi suaminya adalah izin ya, misalnya suaminya guru, istrinya profesor, izin, bukan maksud merendahkan, tidak, tapi ini ada perbedaan yang dimana suami istri ini punya kebutuhan yang berbeda, mungkin gaya berpakaian, mungkin kendaraan gitu ya, kebutuhan, dan itu dipersilakan, tidak ada rivalitas antara suami dengan istri, udah saling bahu membahu, bantu membantu. Itu kalau kita sudah paham sifat dari pasangan. Lalu ada juga trust, tumbuh kepercayaan. Oh, saya percaya istri saya pasti melaksanakan tugas yang saya berikan. Nanti tepatnya detailnya kita lihat hasil ST30 ya. Sayang teman-teman nggak ngisi. Ada acceptance, penerimaan ya, karena kita sudah mengenali beliau, jadi penerimaannya lebih. Forgiveness juga, mudah memaafkan karena kita tahu ini keterbatasan dia, ini kelemahan dia. Kita juga pasti punya. Terus ada unselfishness.
Tidak ada yang namanya egois, pengen bahagia sendiri, sejahtera sendiri, tidak ada. Ya, kita ini. Nah, ngacak nih. Sejatinya pernikahan itu, kalau dalam perspektif Islam itu dibangun oleh 4 pilar. Yang pertama adalah misakon ghalizan. Apa itu misakon ghalizan? Ikatan kuat yang kokoh. Akad. Allah yang menyaksikan. Makanya ketika ikatan itu putus, arsy Allah berguncang. Kenapa? Karena pernikahan itu pintu pertama untuk menjadikan sebuah peradaban. Dari pernikahan yang ada ruh ilahi di dalamnya, itu akan menciptakan generasi-generasi penerus Islam. Akan muncul bani. Tahu bani ya? Tahu ya bani? Tahu. Tahu kalau di Cina itu ada klan. Tahu klan? Bani Umayyah, ya? Bani Abbasiyah. Itu dari atas sampai ke bawah, turun temurun, nilai-nilai yang dimiliki oleh keluarga itu tidak terputus. Ya, agama, keyakinan, pengamalan dari keluarga itu dari atas sampai ke bawah itu tidak terputus. Itu namanya bani. Kita sedang menciptakan bani-bani dari agama kita. Semoga Islam tetap ada gitu ya. Makanya ketika pernikahan itu putus, Masya Allah, itu kerjaan iblis ya yang sangat luar biasa, yang diakui sebagai pekerjaan yang paling hebat. Itu ada dalam hadis. Jadi memang iblis ini punya pekerjaan yang paling utama adalah memutuskan tali pernikahan ini. Misalkan ghalizon ini yang kokoh, yang kuat itu loh diputus. Itu berarti kerjaan paling hebatnya iblis. Coba dapat apresiasi. Berarti betapa ikatan ini seharusnya memang ada dan dijaga gitu ya. Harus kokoh gitu. Makanya pernikahan itu isinya belajar sepanjang hayat. Nggak ada yang namanya nggak belajar. Habis berantem ya udah belajar untuk baikan gitu. Ngobrol lagi apa masalahnya, apa yang harus diselesaikan gitu ya. Solusinya apa? Lalu yang kedua, sakinah mawaddah warahmah. Di sini ada yang belum menikah, punya gebetan, ada ya yang diincer-incer, mana ya abang itu? Ada tuh Hondanya tuh, BL-nya ada. Asik, berarti abang ini ada. Mana ya? Udah nyari. Ya nggak, itu oke, nggak apa-apa ya. Cuma ada resah nggak ketika misalnya ada perasaan kangen? Ada kangen nggak? Ada ya. Walaupun kadang beliaunya nggak tahu kita kangen sama dia ya. Dan itu menyesakkan. Tapi begitu misalnya kita dipertemukan dengan beliau, disatukan dalam sebuah pernikahan, rasanya apa? Senang, tentram ya. Udah boleh bersentuhan, malah pahala gitu ya. Itu sakin. Begitu juga ketika berantem nih, pasangan suami istri. Ya, berantemnya yang masih berantem karena cinta, karena sayang gitu. Masih berharap dirayu, masih harap dicoke gitu ya, diganggu, dipeluk, dipaksa, apa sih gitu. Iya, dimanjain, masih berharap. Itu nggak tahan dia sehari 2 hari tanpa ngobrol, tanpa ganggu. Makanya ketika habis berantem itu rindunya malah bertambah. Iya, yang belum nikah cepet nikah ya. Moga-moga cepet ya. Nah ini jadi sakin hatinya, tenang. Yang mawadah ini cinta plus. Tidak ada doa jahat, doa buruk, doa jelek untuk pasangannya. Tidak ada harapan yang buruk. Malah ingin saling berlomba. Berlomba memberi kasih sayang, berlomba memberikan kebahagiaan, berlomba untuk berkorban. Itu mawaddah. Ya, yang rahmah ini capaian yang paling tinggi. Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Allah titipkan perasaan rahmah ke dalam hati suami dan istri untuk saling menyayangi, luar biasa ya, berkorban. Sudah sampai sinikah kita gitu, dan akan ke sinikah kita, harusnya iya. Lalu ada yang ketiga,
muasyarah bil ma'ruf. Jadi pernikahan itu isinya ngobrol, bermusyawarah, berdiskusi. Ya, apapun cerita, abang pengennya gini, adik pengennya gini, lebaran tahun ini kemana? Ke mama aja. Enggak, ke ibu aja misalnya, yang panggilnya satu mama satu. Itu kan ngobrol, biar nggak perang, biar nggak berantem gitu ya. Semua, segala hal. Jadi teman-teman kalau cari jodoh nanti, hindari red flags. Tahu red flags ya? Tanda-tanda hubungan toksik ya, red flags. Izin, misalnya pelit, ya. Terus apa lagi? Posesif. Apalagi yang red flags? Kekerasan ya, suka mukul ya. Oke, suka mukul. Apalagi tanda-tanda red flags? Jangan nggak kenal, nanti salah pilih pasangan. Ya, kenal nggak red flags? Kenal ya, iya, manipulatif, gaslighting, ya, seolah-olah dia yang tidak bersalah. Kita semua salah nih gara-gara adik cerita sama mama adik kan, jadilah abang ini kena. Padahal memang dia pembohong, suka tipu gitu ya. Pernah lihat video di mana perempuan itu dibawa ke mall sama pasangannya. Ih, pacarku cantik kali lah, udah cantik baik kali, beliin lah abangnya jaket 300.000. Udah manyun pacarnya, ih segitu aja kok perhitungan, pelit kali kok sama pacarnya, nggak mau pacar yang ganteng. Itu gimana ya? Red flag, tinggalin. Jangan mau, apalagi yang posesif. Di mana, sama siapa, pulang cepetan. Atau sekarang juga datang, kalau enggak gitu ya, itu belum jadi istri. Begitu kelihatan bikin salah, cubit sampai lebam, cekek, hati-hati. Jangan mau ada dalam lingkungan yang seperti kalian berhak bahagia, pernikahan sekali dan bahagia. Makanya teman ngobrol tuh yang asik, bukan yang nyekik. Ya, dalam pernikahan cari pasangan hidup yang enak ngobrolnya, gampang klik, sama pemikirannya, sekufu. Entah itu pendidikan, kalaupun memang tidak pendidikannya di SDM misalnya kita S1 is oke, asal pemikirannya sama, nilainya sama, prinsip hidupnya sama. Ya, ada kesamaan itu lebih baik. Karena kadang-kadang kita tertarik sama orang karena perbedaan. Ya abang itu cool banget ya, kejar, jadi nikah. Tapi setelah nikah gara-gara cool itulah bermasalah. Abang gak peka, abang orangnya gak gampang ini sama aku ya, terbuka, gak suka cerita. Awal suka karena cool, jadi masalah. Atau juga sama-sama, kita sama-sama aktivis, tegas, keras, berani. Begitu udah nikah, gara-gara kesamaan itu juga jadi masalah. Kenapa nggak ada yang mau ngalah? Ya, jadi pernikahan itu ujungnya belajar. Belajarlah sama orang yang bisa diajak diskusi, ngobrol, berbagi. Kalau diskusi ranahnya kognisi, kalau hati ranahnya bisa sharing, curhat. Cari yang begitu. Bu, saya udah kadung nikah, tapi suami saya kayak kan ibu kering, gimana? Sabar, itu udah Allah tetapkan. Jangan berhenti, belajar. Menikah itu belajar luar biasa perjalanannya. Banyak PR untuk kita. Ya. Yang terakhir mubadalah. Dalam pernikahan ada ini, harus ada kesalingan. Biar apa? Samara tadi terwujud. Ya, saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling berlomba untuk memberi kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada 3 tipe pernikahan. Yang pertama, pernikahan suportif, non-suportif, dan abusive. Yang abusive penuh dengan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Yang non-suportif, suami abai, istri kemana, suami kemana, ngobrol jarang, ketemu jarang. Ya, yang bagus itu adalah yang suportif, banyak ngobrol, banyak berbagi, mubadalah pun terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ya,
Jadi gimana nih, kita baca ini aja ya hasil. Bang Aannya nggak ada. Udah dikasih hasil belum Bu? Enggak ya, Bu Aan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya izin dulu keluar dari situ. Oh ya, sedikit aja. Jadi kalau tadi teman-teman ngisi ST30 ya, karena saya latar belakangnya psikologi, saya duta kesehatan mental dan dia, saya bisa sedikit banyak dari hasil ST30 itu melihat kondisi psikologis yang terkait dengan emosi teman-teman. Tidak semua bisa ya, tapi dari situ bisa kebaca ya. Nah, kita harus cerdas emosi ketika menikah ya, biar nggak runyam pernikahan kita. Ini cerdas emosi itu apa? Mampu mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Oh ya, aku lagi sedih, terima. Oh, aku lagi sedih ya, oh, aku lagi marah ya, oh, aku lagi gundah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima itu ya. Ada orang mau tolong aja kita nggak ngizinin. Nggak, aku apa, aku baik-baik aja, I'm fine, aku kuat gitu ya. Tapi tengah malam bleber air mata sendirian gitu ya. Insya Allah luar biasa. Jadi untuk cerdas emosi kita harus tahu apa itu emosi. Nih dia emosi. Teman-teman tahu emosi cuma marah aja? Enggak kan? Enggak, iya. Jadi emosi itu adalah respon atau tanggapan seseorang pada sebuah kejadian yang melibatkan 3 elemen. Yang pertama, ada hadir lintasan rasa. Sakit kali hatiku ya. Kok dia ngomong kayak gitu ya? Jahat kali dia tuh ya. Ada lintasan rasa. Yang kedua, ada reaksi yang terjadi di otak atau jantung. Ya, begitu mendengar kalimat seseorang yang merendahkan kita, terus terlintas rasa marah atau sedih, ada nggak jantung duk 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 gitu? Ya, meningkat nih, keringat dingin atau lemas, lambung tiba-tiba, aduh kok sesak ya lambung saya ini, kok naik asamnya gitu. Ya, itu fisiologis. Lalu dari lintasan ini muncul kurang ajar, langsung bak misalnya kita pukul gitu ya. Itu emosi. Emosi itu dari Allah. Ada berapa jenis emosi? Apa aja emosi? Senang, marah, benci, kesal, sedih, rindu, takut, bingung, apa lagi? Cemas. Cemas Bu? Kayaknya barang nih, ada cemas? Enggak ya? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Kalau ditanya bingung ya, tapi kalau lagi ngerasain ini loh yang aku rasain gitu ya. Iya, ada jijik juga ya. Iya. Ya, biasanya kalau korban-korban, mohon maaf, kekerasan seksual, dia kadang merasa jijik sama dirinya sendiri. Gitu ya. Aku nggak pantas sholat, aku nggak pantas menjadi istri dari seseorang dan lain sebagainya. Itu ada. Gitu ya. Nah, itu semua fitrah. Allah kasih. Itu Allah kasih. Kita marah, kita sedih, kita bingung, kita kalut, kita cemas, itu Allah yang kasih. Fitrah. Kalau kita nggak ngerasain cemas, sedih, malu, takut, bukan manusia. Bukan manusia. Siapa makhluk yang nggak punya emosi? Malaikat. Ya, katanya seperti itu. Jadi kalau kita ngerasa bingung, malu, takut, wajar. Kita berarti manusia. Tapi di balik itu Allah kasih perangkat yang lain untuk bisa kita mengelolanya. Enak nggak? Selalu dibayang-bayangi dengan perasaan takkan masa depan alias cemas. Capek nggak? Punya kecemasan akan masa depan? Punya ya. Enak nggak dibayangin itu terus? Enggak. Bisa nggak keluar dari perasaan itu? Ada yang bisa, ada yang belum. Ya, ada ilmunya memang ternyata. Ya, kalau takut itu ada wujudnya. Kalau cemas tidak ada wujudnya. Lalu bagaimana keluar dari kondisi-kondisi itu? Allah kasih kepada kita hati dan juga akal untuk belajar, ya, untuk juga
meraba rasa, ya, bahwa ini nggak enak, aku nggak boleh begini terus, aku harus keluar. Lalu apa yang aku harus lakukan? Ujian itu meningkatkan 3 hal: kemampuan berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi kalau datang ujian, kecemasan itu ujian, ya. Bisa jadi dari ujian kita ngerasa cemas, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Allah cuma mau lihat, aku kasih kamu emosi, aku kasih juga nih 2 perangkat ini. Kamu mau nggak bergerak nyari jalan keluar dari itu, gitu. Sama ketika kita menikah, ada masalah dan lain sebagainya, keluarlah dari kondisi itu, sama-sama belajar, ya. Oke. Emosi itu bicara, artinya setiap emosi punya pesan. Belajar untuk dengerin, jangan diabaikan. Karena kalau kita abaikan, berarti kita nggak cerdas emosi. Tumpul rasa, boro-boro mau empati sama orang, empati sama diri aja enggak. Jadi harus belajar mendengarkan pesan dari emosi. Tipe marah, teman-teman yang mana tipenya? Anger out apa anger in? Anger in. Tahu anger in ya? Marahnya mendam. Kalau anger out, marahnya keluar. Anda di sini lempar barang kalau marah? Enggak ya? Lempar-lempar barang? Enggak. Cakar temen? Ini rambutnya apa namanya? Jambak? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada yang suka lempar barang, ngomongnya kasar, sengaja menyakiti orang itu biar orang itu sakit sampai merana, tuh baru puas, itu anger out. Gitu. Tapi kalau yang menikmati duka, aku mah enaknya nangis sendiri aja, orang itu nggak perlu tahu, pokoknya di pojokan saya mah nangis aja, Allah aja yang tahu, selesai. Itu anger in, meledaknya di dalam. Dua-duanya negatif. Kalau keluar menyakiti orang, kalau anger in menyakiti diri sendiri. Biasanya kena psikosomatis namanya, penyakit fisik yang berasal dari kondisi psikis. Siapa di sini yang mau lomba, aduh sakit perut ya? Ada, itu psikosomatis. Ada di sini yang nggak bisa tidur tengah malam. Ada, sampai jam 5 baru bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Nggak tahu, pokoknya nggak bisa tidur aja. Cemas, ada cemas. Insomnia kah? Masya Allah, sejak kapan? 3 tahunan. Kondisi emosi, berarti kesehatan mentalnya yang harus disentuh. Ya, pandai-pandai membaca pesan dari emosi yang muncul. Kita nggak empati sama diri tuh kalau kita selalu mengabaikan. Ya, ini anger in tuh, hati-hati. Lambung, kanker, ya, anger in. Oke, yang paling bagus yang di atas. Apa? Asertif. Udah bisa jadi orang yang asertif? Belum. Nanti sama suami, sama anak berlatih, ya, sama pasangan berlatih, ya, menjadi orang asertif. Waktu saya sampai berapa, Bu? Udah bisa? Janganlah. Sampai jam 6 ya? Oke, siap. Ya, nah ini tadi disebut sama Ibu Nasrina bahwa kita ada komunikasi sama suami, ya, sama pasangan. Iya. Dalam rumah tangga pastinya ada komunikasi, ngobrol. Komunikasi kita amat sangat diwarnai oleh kondisi emosi kita. Ya, yang tadi anger in siapa? Siapa tadi yang anger out? Iya, kenalin tipe marahnya. Tipe marah kita biasanya sangat mewarnai komunikasi kita. Ya, kalau orang yang anger out mana? Yang mana coba? Biasanya agresif, pintar. Agresif ya, reaktif dia. Tahu ya reaktif ya? Orang baru ngomong 1 patah dia udah 1000 kata, hajar bleh, hajar habis, papak, selesai. Ya, orang terkapar. Suaminya cuma bengong, ya Allah ade, tegaan ya nade, gitu ya. Istrinya lenggang kangkung, yang penting udah keluar, gitu ya. Urusan ntar ngambek bayar-bayaran lagi urusan belakang, yang penting marah dulu, misalnya gitu. Reaktif, sumbunya pendek. Ya, kadang-kadang suka gelap mata, gelap telinga, pokoknya ngamuk dulu, gitu. Reaktif. Ya, kalau yang anger in pasif. Ada juga yang pasif agresif. Di depan iya, makasih ya, di belakang udah menyong-menyong gitu ya, bikin status. Iya, itu status nggak tahu buat siapa, tapi isinya nyindir, gitu ya.
yang ngerasa aja pokoknya untuk kayaknya gue nih gitu. Tuh, itu pasif agresif ya. Oke, yang baik itu ada asertif. Asertif itu mampu menyampaikan isi hati dan pikiran yang berbeda yang kita punya, suka atau tidak suka kita gitu ya, terhadap orang lain tanpa kita merendahkan orang tersebut dengan memakinya, menghina, menunjuk gitu ya. Gak ada gitu ya. Namun kita juga harus dihormati, kita menjaga harga diri kita sendiri ya, membuka ruang diskusi dan juga pemaafan. Ada yang sudah bisa asertif, sedang, keren ya. Jadi ada kepribadian negatif, ada kepribadian positif. Apa itu kepribadian? Ada yang tahu nggak? Kepribadian, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Karakter orang. Apa itu karakter? Sifat. Oke, apa itu sifat? Beda lagi, perilaku sama sifat. Sifat apa? Ayo, ini udah ke inti pembahasan nih, ngomongin soal karakter. Sifat. Kebiasaan yang sudah melekat di dalam jiwa, sudah menjadi habit. Contohnya apa, Bu? Maksudnya? Contoh dari habit tadi? Sifat misalnya dia pemarah, itu juga sebagai karakter, suka menggunjing orang, ya, yang lain-lain. Iya, siap. Tepuk tangan dulu. Waduh, keren. Masya Allah. Iya. Jadi tadi diawali dengan kepribadian, turun ke karakter, turun ke sifat. Ya, betul. Dalam kepribadian itu ada yang namanya karakter. Karakter itu adalah kumpulan dari sifat-sifat. Cuma kalau karakter itu sudah bersinggungan dengan nilai-nilai moral. Kayak tadi tuh, Bu. Jujur nggak jujur, gitu ya. Terus apa lagi? Tanggung jawab nggak tanggung jawab, tuh udah karakter. Tapi awal mulanya berangkat dari sifat. Sifat itu apa? Bawaan. Di sini ada yang punya adik kakak? Sama nggak sifatnya? Kenapa beda? Kan satu ibu. Apa yang membedakan? Kebiasaan. Apanya yang beda? Sifat. Boleh dijelasin dulu. Kalau apa tuh anak pertama dia ini apa tuh? Pegang aja. Anak pertama keras kepala ya, tapi dia cepat dipaksa untuk dewasa. Oke. Anak pertama? Dirimu anak pertama? Iya. Oke. Nah, terus adik gimana? Kalau adik manja. Manja. Apa bukti manja? Hah? Perilaku apa yang melihat yang memperlihatkan Dia manja? lebih dekat sama orang tua gitu, manja sama orang tua. Kalau anak pertama tuh lebih suka mendem. Suka mendam ya. Masya Allah, ada yang berlinang air mata. It's okay. Ya, ini. Ntar kita bisa ngobrol sesi berikutnya ya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi anak perempuan pertama bahunya harus kuat, ototnya harus baja ya. Katanya seperti itu ya. Jadi nih orang tua 80% punya hutang pengasuhan sama anak pertama. Kenapa? Karena orang tua yang baru punya anak pertama itu masih coba-coba. Dia melahap berbagai buku parenting yang tujuannya positif untuk anak. Akan tetapi begitu pelaksanaan kaku. Belum banyak tahu karena baru satu anak pertama. Kadang-kadang dianya juga belum selesai sama dirinya. Jadilah tanda kutip anak kecil mengasuh anak kecil. Beresin mainannya, nanti Ahmad datang, nanti diambil. Ngajarin pelit, nggak berbagi gitu ya. Nah, itu kan anak kecil. Kalau orang dewasa ada anak-anak datang melihat cara main, izin dulu ya, boleh kok main ya nak ya, belajar pembiasaan berbagi dan lain sebagainya. Jadi memang PR orang tua terhadap anak pertama itu ya, itu ada yang namanya luka pengasuhan. Saya ibu pembasuh luka pengasuhan. Saya punya utang pengasuhan kepada anak sulung saya.
Dan membasuhnya itu tidak bisa seminggu 2 minggu, nggak bisa, panjang sampai hari ini gitu ya. Alhamdulillah hari ini udah kayak temen ya, temen diskusi, temen ngobrol, temen jalan, ngafe berdua dan lain sebagainya. Harus berjuang, kalau nggak mau kehilangan saya. Anak pertama saya hilang ya gitu. Semangat ya anak-anak pertama perempuan, laki-laki juga. Insya Allah hidup itu terus belajar ya. Oke, jadi memang sifat kita satu ibu aja bisa beda. Karena apa? Iya, pola asuh pendidikan. Iya, siap. Kita satu perut ya sama ibu ya. Ibu waktu ngandung kita itu anak pertama atau anak kedua, itu kondisinya beda. Dulu waktu anak pertama nenek masih ada yang suka bantuin. Begitu anak kedua udah nggak ada nenek, semua kerjain sendiri. Maka kondisi lingkungan rahim itu didapatkan dari kondisi psikologis ibu. Apa yang ibu rasakan, sedih, bahagia, itu juga bayi rasakan. Nah, pengalaman rahim itu dia dapat support tidak dari suaminya, dia dapat makanan enak enggak gitu ya, hatinya senang atau tidak, tenang atau tidak, itu yang mempengaruhi kita semua berbeda temperamennya atau sifatnya dengan saudara kita gitu. Jadi ibu itu juga berjuang ya. Oke, kayaknya itu dulu, atau Pak kita mau lihat boleh? Iya, kita mau lihat sedikit aja ya. Tapi sampai jam 6 ya. Kayaknya nggak sempat lagi ya. Kita ini aja, pertanyaan aja kali ya kalau ada. Oke teman-teman, itu dulu ya dari saya. Mungkin moga kalau ada kesempatan lain bisa ketemu, kita ngobrol lebih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bu Hayail sudah memaparkan materi yang luar biasa pada kita hari ini. Kita nggak bisa berlama-lama nih, waktu tinggal 10 menit. Saya kasih 2 orang saja kesempatan bertanya, kalau bisa 1 laki-laki 1 perempuan. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu atas paparannya. Izin saya Inaki Rahma Salsabila, berusia 22 tahun. Ingin bertanya, misalnya ada istri yang ngambek, tantrum, dan maunya tuh dimanja-manja, tapi suami tuh nggak peka apa yang dimauin sama istrinya. Itu bagusnya gimana Bu? Cara istrinya tuh berkomunikasi biar aku nih mau loh dimanja-manja kayak itu, aku lagi tantrum gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi siapa? Oke, silakan Kak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi Bu. Jadi berkaca dari orang sekitar, nih ada kisah bahwa terkadang orang tua itu memberikan pelajaran moral yang berbeda kepada setiap gender kayak itu. Maksudnya perempuan dan lelaki dibedakan. Kalau misalnya kita tahu maksudnya untuk perawatan perempuan tuh lebih kayak lembut ini, tapi karena budaya patriarki yang ada di sekitar kita menjadikan perempuan yang lebih mandiri, tapi lelaki yang lebih manja kayak gitu. Itu sebenarnya tipe-tipe yang kayak gini, pola komunikasi yang seperti ini, apakah memang akan berdampak juga nanti ke pasangannya nanti kayak gitu. Kayak kita tahu maksudnya ketika perempuan lebih ini, kadang-kadang lelaki suka merasa nggak dibutuhin tuh Bu. Hal itu maksudnya akankah berpengaruh nantinya kayak gitu, atau kita harus mencari lelaki yang manja kayak gitu supaya itunya kebutuhan kasih sayangnya tercukupi, atau kayak mana kayak gitu Bu? Masya Allah, siap. Bu. Baik, ini langsung dijawab nih Bu. Boleh, silakan Bu Haya. Oke, Inaki tadi ya, pertanyaannya tadi ini mana Bu klipnya?
Oh ya Allah, padahal di depan mata. Ya. Jadi ini sebenarnya ke bawah masih ada nih. Ya. Ya, saya spill aja sambil menjawab pertanyaan. Ya, jadi pada suami istri dalam pernikahan itu jelas kita adalah orang yang berbeda. Satu laki-laki, satu perempuan, dan perbedaan itu tadi banyak ya. Hormonnya juga beda. Perempuan itu estrogen, progesteron. Kalau laki-laki? Bapak, hormonnya apa, Pak? Progesteron. Testosteron. Jambang, ya, jakun, suara berat, ini uratnya besar, itu semua testosteron. Tapi perempuan juga punya 25%-nya saja, dan laki-laki juga punya 25%-nya saja estrogen dan progesteron. Makanya ada laki-laki yang lembut, laki-laki yang penyayang kelihatan gitu ya, suka tampil dan lain sebagainya. Ada, aduh sampai kena. Jadi yang namanya pernikahan itu pasti nggak lepas dari konflik. Termasuk tadi tuh ada keinginan yang nggak kesampaian. Jadilah laki-laki kita sebut enggak peka. Pertama harus dipahami bahwa laki-laki memang makhluk yang tidak lebih peka daripada perempuan, karena struktur otaknya tidak menciptakan laki-laki memiliki kekuatan rasa seperti perempuan. Harus belajar berkomunikasi, ngobrol. Apapun yang ada dalam hati dan pikiran perempuan atau istrinya disampaikan kepada suami, biar suaminya tahu. Nggak mungkin suaminya tahu tanpa dikasih tahu. Dia bukan cenayang. Tatap mata saya, oh istriku lagi pengen ini, maka nggak ada, nggak bisa. Dia harus ngomong, abang gimana sih ini gitu. Itu memang tugas perempuan. Perempuan tugasnya sebagai pembisik untuk suaminya, ya, pembisik positif. Termasuk ketika lagi tantrum, sampaikan aja, abang ada lagi pengen dipeluk, peluk. Ada pengen lagi dimanja, manjain pokoknya, nggak mau, taruh nggak HP-nya, manjain aku dulu, sampaikan. Nanti nggak bisa laki-laki itu dipakein kode, ngambek sendiri gitu, duduk sebentar, nih makan. Dah pergi lagi, kok nggak bergerak, duduk lagi. Oh, belum selesai, nggak kena. Bang, tinggalin dulu, kenapa boleh? Ada pengen jajan keluar bentar aja. Kapan itu selesai? Bisa 10 menit lagi, yuk jajan yuk. Gitu, bisa. Jadi komunikasi itu penting, harus disampaikan. Gitu. Ingat bahasa kasih juga, ya. Penting buat kita semuanya mengenali bahasa kasih sendiri. Nanti sampaikan ke suami, bang, ini loh bahasa kasih aku, kasih ya. Abang kasih bahasa kasihnya apa, nanti aku kasih. Itu penting, karena kadang-kadang kalau nggak tepat pesannya, apa yang kita mau dan kita sampaikan itu bisa jadi slack gitu. Jadi makanya komunikasi itu penting, sampaikan aja gitu ya. Oke, siap. Jadi memang harus latihan ngobrol lagi tuh, enak nggak enak, karena mereka partner, nggak ada yang lebih satu sama lain. Mubadalah namanya. Pertanyaan kedua, ya kenapa sih gitu? Budaya kita, memang budaya lagi-lagi. Budaya itu bentukan atau memang sudah ada dari apa ya istilahnya syariah? Bentukan. Budaya itu kan dia ciptaan manusia yang mengakar kuat. Maka ada sebutan laki-laki nggak boleh nangis. Ada Pak? Kalau laki-laki nangis dibilangnya apa? Cengeng. Laki-laki nggak boleh takut. Sebutannya apa? Pengecut. Laki-laki nggak boleh jadi pengecut. Bencong gitu ya Bu ya. Ih bencong banget loh, masa laki-laki nangis gitu ya. Aduh, laki-laki dikasih nggak air mata sama Allah? Ada. Iya, diciptain kan Bun sama ya, ada air matanya. Artinya boleh nggak dia nangis? Boleh. Cuma budaya kita tidak melazimkan laki-laki menangis seperti perempuan. Budaya kita lagi-lagi, ya. Termasuk tadi saya punya nih, ini real ya. Ada seorang anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga itu, semuanya perempuan, termasuk istri dari laki-laki itu. Semua ke sawah, semua cabut padi. Ada si laki-laki di atas balai main HP. Ketika dia mau turun dilarang, jangan. Kamu jangan capek, kami saja. Oke, anak satu-satunya.
Begitu ya, udah anak satu, bingung, nggak ada pekerjaan. Dia mencoba ke sana kemari. Pertama ngeberesin lemari, kedua jadi ikut-ikut yang bangun-bangun rumah gitu ya. Ada kernetnya, ada apa gitu, dia yang bawa yang semen kayak gitu ya. Beberapa kali tidak berjaya, termasuk dia berusaha jualan sayur di pasar Aceh juga tidak berjaya. Kenapa? Karena tidak terlatih, mentalnya tidak terlatih, otaknya juga untuk berpikir bernalar gitu juga tidak terlatih untuk ini pasar yang ini di mana ya, yang bisa dijual lebih laku itu di mana ya, barang apa yang lagi disukai sama orang, tidak terlatih. Yang merana hari ini perempuan. Kemarin ke saya curhat, jadi ada masalah, dia yang cari uang, dia yang harus bayar hutang dari keluarga suaminya gitu ya. Masya Allah, saya bilang, kakak-kakak mandiri. Iya, saya ingin lepas, saya bisa kok hidup sendiri, saya punya uang sendiri, saya bisa kerja sendiri dan sebagainya. Gitu ya. Itu budaya, lagi-lagi budaya kita. Tapi ada laki-laki yang sangat berharap istrinya itu bisa manja sama dia. Saking mandirinya perempuan ini, dia juga curhat, saya seperti tidak ada, Bu. Saya berharap dia itu datang ke saya, tiduran di bahu, atau sekedar cerita, berbagi apa, masa enggak. Dia benar-benar tangguh. Rupanya masa pengasuhan dia yang membuat dia sangat mandiri seperti itu, sehingga ketika punya suami, suaminya ngerasa nggak diperluin gitu, nggak dibutuhin. Jadi memang kondisinya beda-beda ya, artinya tergantung lagi dari pola pengasuhan ya. Ada yang namanya memang luka pengasuhan, itu bisa membentuk karakter seseorang menjadi beda gitu. Perempuan yang harusnya lemah lembut ini tidak, dia keras gitu, pejuang, fighter, merasa tidak butuh laki-laki dan perempuan, tidak butuh pasangan untuk bermanja dan sebagainya. Ujungnya adalah saling mengenali. Apapun kita, berangkat dari budaya apapun, berangkat dari kota apapun, misal saya Betawi, Abang Aceh gitu ya, ketemu dalam sebuah pernikahan, akhirnya apa? Saling mengenali, belajar lagi. Kita kokoh berdua aja gitu, saling berbagi itu berdua aja nilai. Bukan berarti keluarga besar kita abaikan, enggak, tapi kokoh dulu di situ sendiri dulu. Ketika kita udah kokoh, istilahnya kita musyawarah. Nanti kalau ditanya ini ngomongnya apa ya dan lain sebagainya. Itu kalau udah satu warna, selaras, gitu ya. Tadi pertanyaan kurang lebih seperti ini enggak? Ya. Jadi memang akhirnya belajar. Makanya nyari pasangan hidup, satu, jangan yang red flag, dua, jangan yang susah diajak ngobrol. Klik, enak ngobrol, nyambung. Walaupun itu ada persamaan, walaupun itu ada perbedaan, aku gara-gara kamu, aku hidupku indah dan sebagainya. Tapi ketika udah menikah, aduh ini juga yang jadi masalah gitu. Itu kebelakangin. Yang penting bisa ngobrol dulu, bisa sama-sama cari solusi, jalan keluar dari sebuah masalah dalam keluarga atau pernikahan. Gitu. Jadi saling mengenali, saling mempelajari, ya, saling menyempurnakan. Itu aja, ya. Terjawab ya? Ya, alhamdulillah. Baik, itu aja ya berarti Ibu Hani. Iya, waktu kita sudah habis. Pas di jam 6. Jadi kita nggak boleh, ini kayaknya udah pada low bed, Bu. Mau kita paksakan lagi kayaknya udah membal ini. Terima kasih Bu Hayail Umroh atas materi yang sangat luar biasa mengenai bagaimana kita memahami karakter dan emosi pasangan kita. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu, nanti boleh didiskusikan di ruang berikutnya yang disediakan bagi para alumni kelas sekolah Samara ini. Baik, karena sudah di penghujung hari, kita semua butuh istirahat juga supaya besok kami berharap para peserta, adik-adik, ibu-ibu semua bisa berhadir kembali dengan energi yang lebih full. Ada dua bapak-bapak luar biasa. Terima kasih atas antusias masih belajar di sini. Sedikit kesimpulan saya ambil bahwa
memahami karakter dan emosi pasangan merupakan kunci untuk bisa membangun hubungan yang lebih kuat. Karena dengan kemampuan ini kita bisa belajar bagaimana membaca bahasa tubuh tadi, kemudian mengenali gaya komunikasi pasangan kita, dan kemudian bisa berakhir pada bagaimana kita bisa mengelola konflik dengan lebih efektif. Akhir kata, karena tadi saya buka dengan pantun, saya paling suka tutup juga dengan pantun. Sore-sore jalan ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian kelas kita, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok.